Di antara amalan-amalan tersebut, ya, yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah pilih bulan tersebut untuk turun Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran dipadanya. Allah tidak pilih bulan sembarangan untuk menurunkan Al-Quran. Tapi Allah pilih bulan Ramadan. Oleh karenanya, Malaikat Jibril tidak datang setiap bulan. Tetapi Malaikat Jibril datang di bulan Ramadan khusus. Sebulan penuh. Kulla layla. Setiap malam Malaikat Jibril mengajari Nabi SAW Al-Quran. Ini khusus bulan Ramadan. Tatkala Nabi SAW akan meninggal dunia, Malaikat Jibril mengajari Nabi 2 kali. 2 kali khatam Al-Quran selama Ramadan. Ini tanda Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Ya. Biasanya cuma sekali. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka perbanyak kita baca Quran. Kalau ada waktu baca Al-Quran. Jangan malas-malas baca Al-Quran. Kalau bisa khatamkan Al-Quran, minimal sekali sebulan luar biasa. Dan itu bisa kita lakukan. Sekarang Al-Quran kalau cetakan Madinah, 1 juz 10 lembar, 20 halaman. 1 juz 10 lembar atau 20 halaman ya. Halaman pertama dan kedua 10 lembar. Ini bisa kita bagi ya. Kalau kita sholat 5 waktu, terutama bapak-bapak, ya, setiap sebelum sholat kita baca satu lembar. Ya. Terus setelah sholat kita baca lagi satu lembar. Ya kalau sudah 5 kali sholat, sudah 1 juz setiap hari. Kalau antum langsung 1 juz mungkin agak berat. Ya. Dicicil, apa salahnya dicicil? Datang ke masjid sebelum azan atau sudah azan, kemudian sholat sunnah, kemudian baca Quran. Ya. Atau sebelumnya baca Quran sampai 1 halaman, 2 halaman, bolak-balik 1 lembar. Setelah sholat ba'diyah, baca lagi 1 lembar, sudah. Selama 5 kali, 1 juz selesai. Ya. 1 juz selesai. Ini mungkin bisa kita lakukan. Ya ikhwan, kita tidak mungkin dapat kebahagiaan kecuali dengan baca Al-Quran. Saya sering sampaikan, saya ini ustadz. Tiap hari bacaan saya adalah buku-buku agama. Tiap hari bacaan saya kitab-kitab gundul. Entah masalah fikih, entah masalah akidah, entah masalah adab, entah masalah akhlak, entah masalah hadis, itu kerjaan saya tiap hari. Karena saya memang harus ceramah ya, harus belajar ya. Itu pun saya merasa hati saya kering kalau saya tidak baca Quran. Harus ada waktu tiap hari saya sisihkan untuk baca Quran. Padahal saya kerjaannya tiap hari baca buku agama. Nah antum-antum bagaimana kerjaannya tiap hari ilmu dunia, urusan dunia. Ya, kalau tidak membaca Al-Quran terus gimana mau hati ini khusyuk dalam salat, bagaimana mau tentram, bagaimana mau seger hati ini? Saya katakan ini saya bicara tentang pribadi saya. Saya saja yang tiap hari kerjaannya baca buku agama berkaitan fikih tentang ayat, tafsir hadis, itu pun saya harus sisihkan waktu untuk baca Al-Quran supaya saya bisa lebih khusyuk dalam salat. Supaya saya lebih bisa tentram dalam ibadah saya. Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk salat malam. Qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut, bangun salat malam. Kenapa? Karena dalam salat malam tersebut akan Nabi melantunkan apa? Al-Quran. Maka para hadirin, ini bulan Ramadan, kapan lagi mau semangat baca Quran? Sementara waktu kita, terus terang ya, waktu terutama saya tahu kondisi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, terutama bapak-bapak, ada kewajiban yang harus mereka lakukan, harus cari nafkah. Ya mereka kerja ya. Kerja di siang hari, saya pulang mungkin menjelang sore atau menjelang maghrib ya. Waktu sudah tersita buat kerja dan insya Allah dapat pahala karena mencari nafkah buat anak istri. Tetapi waktu yang tersisa tinggal sedikit untuk baca Quran, maka manfaatkan benar-benar untuk baca Quran. Jangan sudah waktunya habis, pulang masih saja WhatsAppan, pulang masih saja apa? Facebookan, pulang masih saja nonton televisi, terus nonton, malamnya nonton sinetron, kemudian jam 12 nonton bola, kemudian kapan baca Quran? Tahu-tahu meninggal dunia. Tahu-tahu meninggal dunia. Apa yang diingat? Bola, yang lawan ini, yang menang siapa? Terus ditanya oleh malaikat, bingung jawabnya. Kapan lagi membaca Quran? Kalau sekarang lagi diuji, saya dengar-dengar lagi diuji sekarang ini. Piala Eropa nanti bulan Ramadan. Tanggal berapa mulai? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Piala Eropa kapan mulai? Saya juga ingin tahu, terus terang saya tidak tahu benar. Ini saya tidak tahu. Kapan mulai Piala Eropa? Hah? 10 Juni. Oh, berarti 5 hari pertama masih aman ya. 4 hari pertama. 10 Juni mulai, gawat ya. Gawat. Finalnya kapan? Malam Lailatul Qadar. Waktu habis ya. Habis kerja, waktu habis, kemudian sampai di rumah nonton TV, nonton sinetron ya, cerita apa macam-macam, kemudian nonton berita, belum waktu ngerumpinya, belum waktu gibahnya, terus kapan baca Quran? Tahu-tahu kalau kita lihat di
WhatsApp terakhir dilihat 2 menit yang lalu. Quran kapan terakhir dilihat? Sebulan yang lalu Quran terakhir dilihat. Terus Anda mau bahagia, Anda mau diampuni oleh Allah tidak baca Quran. Ya. Anda mau bahagia, bahagia dari mana? Anda dapat bahagia di Facebook, nggak ada bahagia di Facebook. Bikin pusing kepala baca seperti itu. Anda mau bahagia, baca Quran. Kebahagiaan yang kasih Allah. Anda sedang membaca firman-Nya, zat yang kebahagiaan ada di tangannya. Kalau ingin bahagia baca Quran, Allah kasih kebahagiaan tersebut. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang subhanahu wa ta'ala, ini nasihat buat saya pribadi dan juga buat para hadirin. Jangan lupa ya untuk banyak baca Quran. Kalau lebih 1 juz khatam alhamdulillah. Kalau enggak murojaah apa yang pernah dia sudah hafal, mengulang apa yang pernah dia hafal, tidak jadi masalah. Kalau ada waktu dia baca tafsir alhamdulillah. Kalau ada waktu dia baca terjemah Al-Qur'an agar dia tahu bahwasanya oh maknanya seperti ini, tambah keimanan. Oh tafsir Al-Qur'an, terutama kalau ada majelis-majelis tafsir ini sangat saya anjurkan kepada para dai, para ustadz, hidupkan majelis-majelis tafsir. Ya kenapa? Karena Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Quran. Hidupkan majelis-majelis tafsir. Kita ingin tahu apa sih tafsir surat Juz Amma, surat Amma Yatasa'alun, surat Al-Muzammil, surat-surat Al-Quran kita ingin. Surat Ad-Duha tafsirnya gimana sih? Tiap hari kita dengar imam baca Wad-Duha, Wal-Laili Idza Saja. Tafsirnya apa sih? Kita ingin tahu. Alam nashrah laka sadrak. Apa tafsirannya? Kita ingin tahu. Kita ingin tadi surat Al-Kahfi. Tadi imam baca surat Al-Kahfi. Kita tahu apa tafsirannya. Ya. Ini menambah iman. Menambah iman. Percuma seorang pakar ini, pakar anu, pakar ini, imannya enggak tambah-nambah, percuma. Ya akhi, kita yang tatkala bertemu dengan Allah, yang kita andalkan iman kita. Yang kita andalkan apa? Iman kita. Kalau kita ditanya oleh malaikat tatkala di kuburan, yang menjawab adalah iman kita. Tenang Ustaz, saya sudah hafal Ustaz. Paling pertanyaannya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Saya sudah hafal, Allah Subhanahu wa taala. Wa madinuk? Apa agamamu? Islam. Wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Muhammad. Saya sudah hafal mati. Nanti pun kalau saya mati ada yang talkinkan. Ingat ya, jangan lupa ya. Antum kira bisa jawab dengan hafalan? Enggak. Orang-orang munafik, murid-muridnya Nabi enggak bisa jawab. Waktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, apa kata dia? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Kata dia, sami'tun nas yaquluna hadza. Saya lupa. Dia berusaha ingat, dia lupa. Dan ini mengerikan. Mending orang tidak ingat sama sekali atau lupa sama sekali. Ini dia pernah ingat tapi dia mau coba ingat enggak bisa. Sementara malaikat siap pentungin dia. Siapa nabimu? Siapa ya? Keblok kepalanya sudah selesai. Oleh karenanya jawaban bukan dengan hafalan tapi dengan keimanan. Kita harus dengan iman supaya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dengan baca Quran, dengan belajar, dengan keimanan. Ada yang kemarin tanya sama saya, Ustaz, pertanyaan malaikat di zaman Nabi apakah sampai sekarang masih sama pertanyaannya? Dia takut pertanyaannya ganti. Maka dia hafal-hafal itu. Ini benar saya ditanya seperti itu. Ustaz, apakah pertanyaan malaikat di zaman Nabi sampai zaman sekarang tidak ada perubahan maka masih sama? Ya tentunya kalau malaikatnya masih sama, insya Allah pertanyaannya apa? Sama. Kalau malaikatnya ganti kita nggak tahu ya. Intinya para hadirin rahmatullahi subhanahu wa taala, iman yang kita andalkan untuk bertemu dengan Allah tatkala kita sudah meninggal dunia. Semuanya kita tinggalin, nggak ada yang semua lewat ya. Mobil tinggal, rumah tinggal, istri tinggal, anak tinggal ya. Semua tinggal. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salasa. 3 perkara ikut mayit. Ya. Fayarji uthnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, tinggal 1 yang tinggal. Yang ikut sama mayat, amalnya, hartanya, keluarganya. Harta keluarga balik. Tidak ikut, tidak. Istri balik, tidak ikut sama kita. Meskipun dia ngaku cinta sama kita. Kalau disuruh kubur sama kita, dia nggak mau. Benar. Meskipun istri ente 3. Tidak ada yang mau diikutkan kubur sama kita meskipun dia ngaku cinta mati. Waktunya mati dia enggak mau ikut mati. Semua ditinggal, istri tinggal, harta tinggal, mobil yang kita cintai, yang kita cuci tiap hari, yang kita elus-elus tidak akan masuk dalam kuburan. Yang tinggal bersama kita amal soleh kita, iman kita, bacaan Quran itu yang akan kita bawa. Salat malam kita, tarawih kita itu yang kita bawa. Harta semua lewat. Oleh karena para hadirin hadirat yang subhanahu wa ta'ala, waktu begitu cepat berlalu. Ini saya ingatkan kepada diri saya pribadi. Apalagi saya lihat sebagian hadirin ada yang rambutnya sudah banyak yang putih ya. Dan ingat kata Nabi SAW, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Jarang yang lewat 70. Ibu-ibu yang umurnya di atas 60 angkat tangan coba. Ibu-ibu ada atau tidak? Ada di atas 60? Masya Allah. Ada di atas 70? Masya Allah, ada di atas 70. Bapak-bapak yang di atas 60? Ada? Angkat tangan coba, saya ingin tahu.
Jangan merasa muda ya. Di atas 70 ada? Ada? Kalau sudah 60, 70 hati-hati Pak ya. Hati-hati ibu-ibu. Ini sudah menjelang ya. Yang muda-muda juga bisa jadi lebih dahulu daripada yang tua. Tapi maksud saya umur berlalu, yang kita andalkan adalah iman kita, bacaan Quran kita, itu yang akan kita bawa, kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, amal soleh yang harus kita perhatikan adalah baca Al-Quran.